Assalamualaikum minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Semoga di tengah pandemi ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Nah, hari ini kita akan belajar materi mengenai bab 9. Tapi sebelum itu, Sensei mau review dulu nih tentang bab 8. Ada yang masih ingat gak kira-kira tentang apa? Iya, jadi bab 8 itu kita membahas tentang mengungkapkan kalimat ajakan makan bersama dan juga mengungkapkan kalimat makan dalam bahasa Jepang seperti apa. Ada yang bisa contohin nggak kira-kira pola kalimat yang minggu lalu itu apa? Nasi goreng o tabimasu. Nasi goreng o tabimasu. Kalau untuk mengungkapkan dengan siapa makan nasi goreng, dareto nasi goreng o tabimasu ka? Bisa pakai teman atau sendiri. Kalau sendiri berarti nasi goreng o hitori de tabemasu atau enggak hitori de nasi goreng o tabemasu. Oke? Nah, sekarang kita mulai ke bab berikutnya. Bab 9 itu tentang apa sih? Bisa lihat di PowerPoint sebelah sini ya. Bab 9 itu kita akan belajar tentang kata sifat dan juga mata pelajaran. Tapi akan disambungkan dengan guru. Nah, kira-kira siapa sih guru mata pelajaran favorit kalian di sekolah? Matematika, misalnya ada Ibu siapa? Ibu Dewi, benar. Terus ada bahasa Jepang, pokoknya banyak ya. Nah, tapi sebelum kita mengenal tentang sifat-sifat guru mata pelajaran tersebut, kita harus tahu dulu mata pelajarannya. Nah, di sini saya akan kasih tahu nih beberapa kosakata tentang mata pelajaran yang kita pelajari di sekolah dalam bahasa Jepang. Yang pertama di gambar sebelah sini, kira-kira menurut kalian gambar apa? Ada sensei ngajar segitiga, matematika bahasa Jepangnya sugaku. Bisa diikutin sama-sama ya. Sugaku. Sugaku. Sugaku itu matematika. Nah, sekarang kita geser ke gambar yang sebelahnya. Kira-kira menurut kalian apa nih? Lesson 1 bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris dalam bahasa Jepang itu adalah ego. 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 Terus kita pindah ke bawah nih. Setelah ego atau bahasa Inggris, kira-kira mata pelajaran apa? Ini biasanya ilustrasi dari proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan itu kan tentang sejarah. Berarti bahasa Jepangnya sejarah. Kira-kira ada yang udah tahu? Rekishi. Bahasa Jepangnya sejarah adalah rekishi. 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 Bisa ikutin sama-sama ya di rumah. Nah, tapi kita lanjut ke gambar berikutnya aja dulu sekarang. Berikutnya ada taiku. Taiku. Ini mata pelajaran olahraga. Taiku. Nah, berikutnya udah jelas ya, ini gambarnya kira-kira apa? Bahasa Indonesia. Nah, tadi kan bahasa Inggris ego. Kalau bahasa Indonesia dia tinggal tambahin kata Indonesia di depannya, terus di akhirnya ditambahin go. Bahasa Indonesia, karena go sendiri bisa diartikan sebagai bahasa. Jadi bahasa Indonesia itu adalah Indonesia go. Indonesia go. Sampai sini mengerti ya? Nanti bisa diulang di rumah terus-menerus pengucapan mata pelajaran yang di bagian ini. Sekarang kita belajar ke yang bagian berikutnya, masih ada nih mata pelajarannya. Nah, kalau tadi bahasa Indonesia itu Indonesia go, kalau bahasa Jepang kira-kira apa? Bukan Japango ya, tapi Nihongo. Karena di Jepang sendiri, Jepang ya artinya Nihon. Jadi Nihongo. Bahasa Jepangnya adalah Nihongo. Nihongo. Oke?
Nah, terus di sebelahnya Nihongo ini ada mata pelajaran apa kira-kira dia ada alat musik, terus ada chat, Geijutsu. Nah, ini dia Geijutsu itu mata pelajaran seni atau kalau di sekolah kalian seni budaya gitu. Namanya Geijutsu. 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 Mata pelajaran seni budaya. Nah, kita lanjut ke gambar berikutnya. Ada orang, terus di belakangnya ada bangunan masjid. Kira-kira mata pelajaran apa? Pendidikan agama. Nah, pendidikan agama seperti yang udah terlihat di sini, dibacanya shukyo. 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 Agama, pendidikan agama, pelajaran agama ya. Nah, berikutnya mata pelajaran apa nih kira-kira, belum dicantumin bahasa Jepangnya. Ekonomi. Nah, ekonomi itu di bahasa Jepang sendiri namanya adalah keizai. 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 Ekonomi. Nah, ini yang terakhir dari total kosakata mata pelajaran yang kita pelajari. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira mata pelajaran apa? Tentang tubuh adalah biologi. Betul. Bahasa Jepangnya itu seibutsu. 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 Biologi. Nah, itu dia ada 10 kosakata mata pelajaran umum yang kira-kira yang hampir semua dipelajari di sekolah. Nanti kalian bisa ulang-ulang terus di rumah ya. Terus nanti bisa sambil dicocokkan dengan yang ada di buku kira-kira kalian. Kalau Nihongo itu bahasa Indonesianya apa, tadi sudah jelaskan. Terus bisa dipelajari, diulang-ulang terus di rumah. Nah, berikutnya baru kita akan belajar tentang kata sifat. Di sini bisa dilihat ada 5 kata sifat yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada tulisannya di situ, baik hati. Baik hati sendiri bahasa Jepangnya ada yang udah tahu belum? Iya, bahasa Jepangnya yasashi, sama seperti yang ada di yang ada di slide sebelumnya tentang sensei wa yasashi desu. Nah, berarti di slide sebelumnya artinya sensei wa yasashi itu adalah guru yang baik hati, karena baik hati di sini ada artinya bahasa Jepangnya sensei yasashi, baik hati itu ya. Coba kita lihat, bisa ikutin sensei ya. Yasashi, yasashi, baik hati. Kalau gurunya baik hati berarti sensei wa yasashi desu. Oke. Nah, berikutnya ada keren. Kira-kira bahasa Jepangnya keren apa? Biasanya kosakata itu yang paling sering diketahui bahkan sebelum masuk ke pelajaran. Karena untuk orang-orang atau untuk kalian yang senang anime pasti sering ngeliat ini. Pasti sering ngedengar. Kakui. Nah, kakui itu artinya keren. Ada yang punya guru mata pelajaran favorit sendiri di sini yang keren. Nah, berarti nanti kalau misalnya manggil guru favorit kalian yang kalian anggap keren, langsung aja bilang sensei kakui gitu. Oke? Jadi keren itu bahasa Jepangnya kakui. Berikutnya ada tegas. Tegas di sini seperti yang bisa kalian lihat adalah kibishi. 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 Sensei wa kibishi desu. Berikutnya cantik. Cantik itu bahasa Jepangnya kirei. 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 Sensei wa kirei desu.
kirei. Cantik itu kirei ya. Nah, yang terakhir ini adalah kata sifat lucu. Kira-kira guru mata pelajaran yang lucu di sini siapa sih menurut kalian? Nah, nanti kepada guru favorit kalian yang kalian anggap lucu, kalian bisa sebut sensei wa omoshiroi desu. Omoshiroi. Omoshiroi. Omoshiroi itu lucu. Lucu atau menarik. Nah, itu dia ada 5 kosakata mengenai kata sifat dasar yang akan dipelajari hari ini. Tadi kita udah belajar mengenai kosakatanya seperti apa, udah tahu cara melafalkannya seperti apa, harus tahu juga tentang pola kalimatnya. Bagaimana kita memasukkan si kosakata yang udah dipelajarin ke dalam kalimat. Di sini pertama ada dalam kurung nama mata pelajaran no sensei desu. Seperti yang sudah pernah dipelajari pernah ada di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kalau misalnya mau mengungkapkan nih misalnya guru saya atau nama saya pakainya kan watashi no namae. Di artinya dia nama saya karena di artinya dari belakang. Nah, kalau misalnya mau mengungkapkan guru bahasa Indonesia, berarti si bahasa Indonesianya dulu. Tapi di tengah-tengahnya pakai partikel no. Baru ditaruhnya sensei. Jadi diartikan dalam bahasa Indonesia guru bahasa Indonesia. Bahasa Jepangnya Indonesia go no sensei desu. Itu rumusnya untuk yang pola kalimat mengungkapkan guru mata pelajaran. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian mau buat atau mau menyatakan guru mata pelajaran tertentu di sekolah, kalian pakai kalimat yang ini, pola kalimat ini. Di depannya tinggal masukkan mata pelajarannya, di tengah pakai partikel no, dan ditambah kata sensei. Diakhiri dengan kata des. Contoh nih, kalau misalnya guru biologi, berarti biologi tadi apa? Seibutsu. Kalau guru biologi, berarti dia taruh di depannya seibutsu, tambah partikel no, ditambah kata benda orang atau sensei, diakhiri dengan kata des. Jadi seibutsu no sensei desu. Ini ada lagi contoh yang lain. Nah, di sini. Ini yang contoh yang pertama, Nihongo no sensei desu. Artinya, ya, guru bahasa Jepang. Udah ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya mengungkapkan guru mata pelajaran tertentu, kalian tinggal taruh mata pelajaran yang kalian maksud di kalimat paling depan. Dia sebagai keterangan, terus pakai partikel no, ditambah kata benda orang sensei. Gitu. Terus kalau misalnya kalian bingung maksudnya seperti apa susunan pola kalimatnya atau struktur teksnya, ini tuh sama kayak bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Inggris tuh misalnya guru bahasa Jepang, Japanese teacher gitu kan. Nah, ini juga sama tapi dia ditambahkan partikel no di tengah-tengahnya. Kayak gitu. Nah, contoh yang kedua, tadi kan di atasnya ada Nihongo no sensei desu. Guru bahasa Jepang. Nah, kalau misalnya contoh yang kedua ini, kita menambahkan subjeknya, menambahkan nama orang pakai partikel wa, yaitu Mira sensei wa Nihongo no sensei desu. Guru Mira atau Ibu Mira adalah guru bahasa Jepang. Wa di situ sebagai bisa diartikan sebagai adalah. Kayak gitu. Terus kita lambung ke pola kalimat berikutnya. Tapi ini ada soal latihan dulu. Kalian harus nebak ini kira-kira kosakata apa. Ini mata pelajaran yang tadi tentang kesenian. Geijutsu. Betul. Nah, kalau misalnya mau mengungkapkan guru mata pelajaran seni budaya, berarti Geijutsu no sensei desu.
seperti itu. Nah, ada lagi soal latihan berikutnya. Jadi ya kalian sebutkan kosakata dari gambar ini, terus tambahin pola kalimatnya sendiri. Ini kira-kira dia mata pelajaran apa? Matematika bahasa Jepangnya sugaku. Kalau guru matematika berarti sugaku no sensei desu. Betul. Berikutnya juga sama ya. Ada yang masih ingat ini kosakata apa? Mata pelajaran bahasa Inggris. Ego. Iya, berarti kalau guru bahasa Inggris berarti bahasa bahasa Jepangnya Eigo no sensei desu. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita belajar mengenai kata sifat. Tadi udah tahu guru mata pelajarannya dalam bahasa Jepang itu seperti apa, cara mengungkapkannya. Sekarang mengungkapkan kata sifat. Seperti yang ada di contoh ini. Sensei wa omoshiroi desu. Nah, ini tuh pola kalimatnya sama seperti menyatakan diri sendiri ketika perkenalan. Misalnya, watashi wa aina desu. Pola-polanya sama seperti itu. Ditambah di depannya kalian masukin nih, ini kata benda orang, terus pakai partikel wa. Nah, kalau misalnya perkenalan kan setelah wa kita kasih tahu nama ya, watashi wa aina desu. Nah, kalau di sini kita setelah partikel wa masukkan kata sifatnya. Di sini dari contoh ini yang digunakan omoshiroi, berarti kita masukkan omoshiroi. Omoshiroi itu apa? Lucu. Berarti bahasa Indonesianya guru itu atau guru ini lucu gitu. Nanti ini akan dikaitkan sama pola kalimat yang tadi ya. Jadi sekali lagi, untuk mengungkapkan kalimat ini, kalian masukkan kata benda orang di depan, atau dalam konteks ini sensei wa. Nah, setelah partikel wa, masukkan kata sifat yang kalian ingin masukkan. Entah kirei, entah kakoi, terserah. Di bawahnya ada contoh, kalian bisa lihat. Toto sensei wa kakoi desu. Artinya, Bapak Toto keren. Pak Toto itu guru yang keren gitu. Itu bahasa Indonesia yang lengkapnya. Nah, kalian juga bisa menambahkan seperti contoh yang ada di bawah ya. Keizai no sensei wa yasashi desu. Jadi si subjek atau kata benda orangnya ini, selain kita sebutkan nama Toto Sensei seperti yang ada di contoh ini, kita bisa juga masukkan pola yang tadi, yang di sebelumnya. Misalnya kan guru bahasa Inggris ya, berarti sebutkan saja kalau misalnya nggak tahu namanya, sebutkan guru bahasa Inggris Eigo no sensei wa yasashi desu. Bisa seperti itu. Nah, dalam contoh ini kan Keizai no sensei wa yasashi desu. Guru ekonomi baik sekali gitu. Nah, berikutnya ada latihan nih. Ada gambar, bisa kalian lihat. Menurutmu orang yang seperti apakah sensei di samping ini? Kira-kira Bapak ini terlihat lucu, baik, tegas, keren. Ada yang bilang lucu, berarti omoshiroi boleh. Ada yang bilang baik karena anak-anaknya pada nggak ngedengerin juga bisa. Nah, selama kalian bisa mengungkapkan dengan tepat. Kalau misalnya baik berarti yasashi, kalau lucu berarti omoshiroi. Di sini tinggal diisi aja. Sensei wa omoshiroi desu. Sensei wa kibishi desu. Seperti itu ya. Ada yang bisa menyebutkan satu kalimat tentang gambar ini kira-kira apa? Sensei wa omoshiroi desu.
Bisa. Nah, selain omoshiroi dan tegas, sensei wa kakkoi desu. Kalau baik hati, bahasa Jepangnya yasashi. Berarti sensei wa yasashi desu. Seperti itu. Sampai sini sudah paham? Nah, berikutnya akan ada tugas nih. Jadi, kalian harus membuat poster atau gambar buatan tangan sendiri. Kalau bisa sebagus mungkin yang menampilkan guru mata pelajaran favoritmu. Nah, setelah itu presentasikan gambar tersebut ke dalam bahasa Jepang menggunakan pola kalimat yang telah dipelajari. Presentasinya seperti apa? Di sini ada contohnya. Nah, jadi kalian buat seperti ini. Kita baca sama-sama ya. Watashi wa Evi sensei o shoukai shimasu. Saya akan memperkenalkan tentang Ibu Evi sensei. Sensei wa Nihongo no sensei desu. Ibu Evi adalah guru bahasa Jepang. Sensei wa yasashi desu. Bu Evi adalah guru yang baik. Nah, kalau di bawahnya, sensei wa ryori ga suki desu. Sensei suka memasak. Nah, kalau di bawah ini dia nggak harus diisi. Kalau misalnya kalian nggak tahu hobi atau kesukaan guru favorit kalian, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Yang penting adalah pola yang di garis bawah ini. Setelah itu di bawahnya bisa diucapkan sama-sama arigatou gozaimashita. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi pembelajaran tentang hari ini. Selanjutnya di materi selanjutnya kita akan belajar tentang bab 10. Nah, jadi jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalau masih ada yang kurang dimengerti, nanti bisa langsung ditanyakan lagi. Dan jangan lupa untuk mengulang latihan kosakata dan melafalkan kosakata dengan baik dan benar tadi. Ya. Tapi sebelum itu saya mau review dulu. Kalau misalnya nih kita mengungkapkan guru mata pelajaran sejarah, berarti bahasa Jepangnya Rekishi no sensei desu. Nah, guru mata pelajaran sejarah itu guru yang tegas. Jadi cara menyatakannya seperti apa? Sensei wa kibishi desu. Tegas ya. Kalau misalnya pakai pola kalimat yang kedua nih, yang mengungkapkan guru mata pelajarannya dulu, baru sifatnya, berarti Rekishi no sensei wa kibishi desu. Oke, segitu dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu sehat dan semangat terus belajar bahasa Jepangnya. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.